Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur, kita kembali lagi. Nah, oke teman-teman, untuk video kali ini kita akan mengganti dari komponen kit speaker aktif ini, guys. Ini sering saya gunakan ya untuk tutorial. Ini banyak yang request ya dari teman-teman, Mas, ini modifikasinya agar kuat disuplai tegangan tinggi. Bagaimana caranya? Nah, untuk standarnya kit ini ya teman-teman, ini idealnya pasnya ini disuplai dengan tegangan 18 sampai 20 volt dari trafo. Untuk disuplai di atas itu kita harus memodifikasi beberapa komponen yang perlu diganti ya. Kita kemarin sudah reviewkan komponen-komponennya. Nah, ini sudah kita reviewkan kemarin ya, komponen-komponennya yang perlu diganti, dan di sini saya akan menggantinya. Mungkin durasinya agak lama ya teman-teman. Oke, kita yang pertama akan ganti elko nya ini dulu, guys. Yang semula elko nya 35 volt 3300. Saya akan menggunakan elko 63 volt 3300. Oke, saya pakai yang mikro ini saja. Supaya apa? Supaya cukup dipasang di sini. Nanti kalau elko nya besar-besar dipasang di PCB nggak cukup. Kita lepas dulu, guys. Kita lepas elko nya dulu. Ini cara melepasnya kita sudah buatkan tutorial ya kemarin, pakai trek nih. Kita pakai durasi panjang untuk kali ini, guys, karena ini penggantian komponen. Nah, ini masih ada sedikit sisa timah. Nah, ini ya. Setelah kita lepas langsung kita ganti ini, guys. Jangan sampai salah ya teman-teman. Tadi pemasangannya seperti ini. Yang ada garisnya ini di sebelah sini, ini sudah ada simbolnya. Jangan sampai kebalik. Ya, ini ada garisnya ini. Jangan sampai kebalik seperti ini. Ini soalnya berkaitan dengan tegangan, bisa meledak kalau sampai terbalik pemasangannya. Nah, kita pasang kayak gini, guys. Nah, oke. Setelah terpasang, kita baru solder dari belakang. Nah, oke. Kayak gini. Yang satunya juga sama, guys. Ini kita pasang ini, guys. Jangan sampai kebalik juga pemasangannya, sesuai gambar ini. Kita solder. Nah, ini ya sudah terpasang ya teman-teman. Ini untuk kakinya langsung saja kita potong, guys, menggunakan tang atau apapun lah. Nah, kita potong mepet seperti ini ya. Oke, ini sudah terpasang, guys ya. Ini. Untuk yang kedua, kita akan ganti transistor finalnya ini, guys. Nah, TR finalnya ini sebelumnya menggunakan TIP 2955 3055, kita ganti dengan transistor Toshiba ini, guys. Nah, ini biar lebih kuat ya teman-teman. Kita ganti dengan yang ini. Ini yang transistor Toshiba
yang tipe C ini 2SC, yang ini 2SA. Yang 2SC ini kita pasangkan ke bagian 3055-nya guys, yang ini guys. Ini. Yang 3055 ini diganti yang 2SC ya. Diganti di sini. Sedangkan yang 2SA ini kita ganti di 2955 ini. Oke, kita lepas dulu guys ya. Kita akan melepas dulu. Kita lepasin dulu aja. Ini teman-teman harus menyimaknya ya dari awal. Kalau pengen bisa itu harus menyimaknya. Karena nanti banyak sekali video-video tutorial pada kit ini yang teman-teman belum bisa, nanti akan saya ajarkan mulai dari servisnya. Kalau ada kerusakan itu teman-teman banyak yang rusak ini, yang sudah memiliki ini tapi pada nggak bisa benerin karena bisanya hanya ngerakit saja. Untuk tutorialnya juga kita masih perakitan ya, untuk penyervisan masih belum, nanti kita akan buatkan agar teman-teman kalau ada kerusakan bisa benerin. Oke, ini sudah terlepas. Kita lepas satu persatu aja guys, biar nggak sampai bingung teman-teman ya. Nah, satu persatu bautnya kita lepas. Kalau lepas semua nanti bingung, nanti mana tadi, padahal ada tulisannya ini guys. Nah itu di dalam. Nah ini kita lepas dulu guys. Ini kan ada isolatornya ini ya, isolatornya kita pinggirkan dulu. Lalu kita lepas. Ini masih menempel timahnya guys. Kita bersihkan lagi sampai benar-benar bersih. Soalnya kalau nggak bersih itu masih sulit untuk dilepas guys. Kalau memang sulit bisa dikasih timah lagi guys. Dikasih timah lagi baru kita sedot. Langsung tersedot dengan sempurna kalau dikasih timah guys. Timahnya masih menempel juga guys. Kita tambahin timah lagi ya kalau memang masih sulit ya. Nah, terlepas guys, nih ya. Teman-teman bisa lihat di sini udah ada tulisannya guys. 2955 ya. Ada tulisannya juga di sini 2955. Nah, yang 2955 ini kita ganti yang 2SA. Ini 2SA ya. Kita rapikan dulu kakinya guys. Kalau kakinya pencong-pencong kita rapikan dulu biar kencang ya teman-teman. Apa ya? Biar lurus lah, bahasa Indonesianya gitu kira-kira. Ini kita masukkan nih guys ya, sesuai pemasangannya tadi. Jangan sampai ke sini guys. Ini yang nempel di pendingin ini ya. Nah, kita pasang di sini. Kita masukkan, kalau nggak pas lubangnya bisa ditekuk kakinya guys. Nah, seperti ini guys. Nah, kayak gini ya. Pemasangannya seperti ini guys. Oke, ini karena kurang tinggi jadi kita lepas semua aja guys. Kita lepas semua biar enak. Kita lepas semua dulu aja. Soalnya posisinya pendingin kurang tinggi karena transistor finalnya itu gede guys. Lebih gede.
Pokoknya diakal-akal lah agar bisa. Kita lepas semua aja ya, kita lepas bareng. Nah, udah terlepas guys. Ini kita lepas juga di sini. Kita lepas semua finalnya guys. Nah, kita lepas seperti ini ya. Bautnya kita sisihkan. Nah, yang ini kita sisihkan di sini biar nggak campur. Kita lepas kayak gini guys. Nah, kita sisihkan ya guys. Nah, setelah itu baru kita pasang guys. Nah, tadi seperti ini guys. Nah, seperti ini berarti yang 2955 kita pasang yang 2SA. Ini 2SA nya kita pasang di sini guys. Jangan lupa dikasih isolator ya teman-teman. Nah, isolatornya kita ganti yang miliknya Toshiba. Karena kalau kita pakai isolator yang miliknya ini, miliknya TIP, ini kekecilan guys. Kecilan, harus dikasih miliknya Toshiba ya. Kita pasang dulu seperti ini, lalu kita pasang ini, kita pasang baut guys. Nah, nggak usah dikencengin dulu guys ya, biar seperti ini dulu, nggak usah kenceng-kenceng, nanti kita buat ngepaskan. Setelah itu sampingnya tadi 3055 kita pasang yang 2SC. Nah, kita kasih isolator juga, kita pasang di sini. Yang lainnya juga sama ya teman-teman. Coba kita lepas dulu ini. Nanti akan menjadi durasi yang panjang guys. Oke. Yang sebelah sini 3055. Berarti yang 2SC. 2SC nya yang ini, 2SC nya kita pasang di sini guys. Jangan lupa isolatornya ya. Isolator wajib dipasang guys ya. Wajib. Karena kalau nggak dipasang dia akan konslet. Oke, selanjutnya yang terakhir guys, yang 2SA ini, 2SA. 2SA ini yang 2955 kita pasang di sebelah sini guys. Isolatornya jangan sampai lupa juga. Memang sedikit ribet ya teman-teman, sedikit ribet, tapi kalau sudah terbiasa itu pasti akan mudah untuk dilakukan. Pokoknya yang mau belajar tak jamin pasti akan bisa guys. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau masih oglek kayak gini terlalu kendo ya, ini bisa disisatkan lagi guys. Di apa ya, dikencengkan lagi lah. Mas, ini bahasa Indonesianya kurang lulus guys dulu, jadi agak belepotan juga ya. Nah, ini kaki-kakinya yang penceng kayak gini diluruskan guys. Pakai tangan bisa, pakai tang juga bisa. Pokoknya enaknya gimana gitulah. Kalau kuat pakai tangan ya nggak apa-apa, kalau nggak kuat ya bisa pakai tang kayak gini, dikencengkan, diluruskan gitu ya guys. Nah ini. Nah, kalau masih oglek ya ditambahi kenceng lagi guys. Yang penting jangan sampai kenceng, yang penting masih bisa diputar guys. Nah, masih bisa diputar-putar kayak gini. Oke.
ketika sudah baru kita encapkan guys di sini guys. Nah ini ya, kita encapkan di sini. Ini kita paskan juga nanti. Kita paskan lubangnya guys. Kita paskan. Nah kalau enak kan bisa kita bengkok-bengkokkan kayak gini kalau nggak pas guys, agar dia pas pada lubang-lubang yang ada di sini. Soalnya kakinya pendek guys ini. Kalau kakinya panjang enak. Ini saya pakai yang Toshibanya, pakai yang bekas ya. Nah, sudah masuk guys. Nah ini, coba lihat dari belakang guys. Nah ini ya, ini sudah masuk. Ini bisa diangkat sedikit juga nggak apa-apa, dipepetkan langsung celit ini juga nggak apa-apa. Kita pepetkan saja ya guys, atau mungkin di anu aja guys. Nah, seperti ini aja biar rapi, kita pepetkan. Setelah kita ini masuk semua, baru kita solder guys. Kita solder bentar. Ini enggak ada ganjelnya guys, karena elko nya tadi posisinya tinggi. Ini ganjel apa ya enaknya, ini aja. Oke, sekarang kita solder. Kita solder semuanya pada kaki-kaki ini guys. Soldernya yang bagus ya teman-teman, yang matang ya, jangan gini, tapi yang matang. Ditempel soldernya, ditahan, dikasih timah, kalau udah matang baru dilepas. Jangan ditutul-tutul. Kebiasaan teman-teman yang pemula itu ditutul-tutul gini, akhirnya mendol-mendol dan belum matang, terus dilepas itu nggak kuat ya, rawan copot. Koneksinya juga nggak bisa maksimal. Nah gini. Oke ya, setelah kita sudah solder, nah ini sudah menempel guys nih. Sudah menempel, baru kita potong kayak tadi guys kakinya. Nih, cetik. Nah ini pucukannya langsung meletik guys. Nah, seperti ini. Kita potong semua. Tuh sampai suaranya sampai meletik ke atap-atap guys. Ini kayak tembak ya. Nah oke, finalnya sudah kita ganti pakai Toshiba. Selanjutnya guys, selanjutnya, nah ini ada namanya transistor driver 1, 2, 3, 4 ini ya. Ini transistor drivernya pakai nilainya BD139 dan BD140. Ini BD139, ini BD140. Yang ini BD139, ini BD140. Nah, ini kita ganti dengan transistor ini guys. Nah, ini bisa pakai TIP41 atau pakai ini guys. C2073A940. Nah, yang A940 ini kita pasangkan di BD140 guys ya. Kita pasangkan di bentar guys. Yang ini guys, yang BD140 yang mana tadi? Nah, ini BD140 ini yang BD140 ya. Kita pasangkan pada yang A. Yang A940 yang ini guys. Nah, ini A940. Kita lepas dulu ya guys ya. Ini kita lepas dulu. Seperti tadi guys cara melepasnya guys. Ini kita kasih timah dulu aja.
Semuanya kita kasih timah guys, kaki-kakinya pada transistor driver tadi. Oke, nah setelah kita kasih timah baru kita lepas guys. Kita lepas semua guys kaki-kakinya. Gimana guys, durasi panjang, betah nggak nontonnya? Soalnya nanti kalau saya potong-potong itu banyak yang komentar, Mas jangan dipotong-potong, biar paham aku masih pemula. Oke, los. Nah, ini sudah saya lepas. Ini ya, sudah tersedot semua timahnya. Lalu kita ganti guys. Seperti ini ya. Yang ini yang BD140 guys, BD140 ya. BD140 itu yang PNP ya, PNP. Nih, ini kita lepas guys, sebelah sini ya teman-teman. Ini lihat teman-teman ya, yang PNP kita ganti yang A ini ya, kita yang A. Nah ini kan lihatnya ini ya, ini kan yang ada pendinginnya, terus tulisannya di sini. Nanti masangnya jangan kayak gini guys, tapi kebalikannya gini ya, karena kaki basisnya ini BD140 sama kaki basisnya ini beda. Kalau yang tipe A ini kaki basisnya sebelah kiri, sedangkan BD140 kaki basisnya sebelah kanan. Kalau teman-teman pasang sesuai mujurnya ini ya gini, nanti akan kebalik. Jadi kita masangnya seperti ini, kebalikannya. Teman-teman bisa meniteni ya, ini pendinginnya madep ke sana. Nanti berarti kalau diganti ini pendinginnya ini yang ini madepnya ke sana gini guys. Nah, ini kita lepas. Kalau sulit bisa pakai tang guys, atau pakai taspen juga nggak apa-apa. Nah gini, nah gini guys, ini ya. Pas ini ganti yang A. Nah, mujurnya seperti ini guys. Nah kayak gini. Yang tadinya BD itu seperti ini, kalau ganti ini berarti madepnya kayak gini ya. Soalnya datasetnya itu beda. Nah, setelah kita pasang, baru kita solder guys. Kita solder kakinya. Oke. Selanjutnya juga sama, yang sampingnya ini guys, kita lepas juga. Nah ini ya, ini mujurnya kayak gini tadi, berarti kita pasang yang ini, yang C2073. Madepnya juga ke sini guys, samakan dengan yang ini ya. Nah, kita tancapkan di sini, baru kita solder dari belakang guys. Oke. Kita solder dari belakang. Nah setelah itu kita potong guys kakinya guys, biar enggak terlalu panjang. Nah seperti ini ya. Kita ganti, yang ini juga sama guys, yang ini juga sama, ini harus kita lepas juga.
Nih. Nah, oke, setelah terpasang seperti ini, baru kita solder guys belakangnya. Nah, waduh, copot guys. Yang satu ceblok guys. Ini malah copot lagi guys. Lubangnya terlalu lebar sampai dia melorot mak celutut. Nah, ini aman ini. Nah, oke guys ya, seperti ini. Kita potong juga kakinya. Oke, sudah terpasang semuanya guys nih. Nah, ini sudah terpasang ya, sudah terganti. Nah, ini selanjutnya guys, selanjutnya kita ganti ininya guys. Kita ganti yang ini. Nah, kita ganti yang R ini guys. Nah, ini di sini kan ada resistor 330. Ini ya. Ini 330 ini guys ya. Ini kita ganti sama yang ini guys. Nah, ini ada R 150 ini guys. Ini 150, ini 150, ini 330, ini 330. Nah, ini kita ganti dengan resistor yang wattnya gede guys. Kalau aslinya ini kan hanya setengah watt ya. Kita ganti yang dengan yang 2 watt guys. Nah, sebetulnya kalau cuman pakai CT25 32 ini nggak diganti nggak apa-apa guys ya. Dengan ampere 10 ampere kecil atau 5 ampere besar itu nggak diganti nggak apa-apa guys ya. Ini masih aman saja ini ya, masih oke. Tapi kalau diganti lebih bagus ini. Nah, ini ya, ini perlu dilihat ya teman-teman. Ini 330 ohm, yang ini 150 ohm, yang ini 150 ohm, yang ini 330 ohm. Ini aslinya setengah watt diganti 2 watt itu lebih bagus ya. Berhubung ini saya pakai trafo yang 10 ampere kecil, jadi nggak perlu saya ganti, nggak apa-apa. Kalau pakai yang 10 ampere besar, CT-nya sampai 45, ini diusahakan diganti ya teman-teman, diganti ya. Kalau cuma pakai 10 ampere kecil, CT 25, 32, itu masih nggak apa-apa guys, masih aman-aman saja. Karena ini fungsinya adalah untuk penurun arus gas, untuk menyuplai daerah sini guys ya, daerah transistor ini. Oke. Ini kita lewati saja ya teman-teman. Kalau pengen ganti nggak apa-apa, diganti yang 2 watt. Selanjutnya kita akan ganti elko yang ini guys. Nah, ini elko. Ini elko-nya ukurannya 1500 mikro 16 volt ini guys. Nah, ini kita ganti ini. Kita ganti yang 35 volt 1000 mikro ya. Ini elko untuk tune kontrolnya ini guys. Nah, tune kontrol ini tegangannya diambilkan dari tegangan utama. Kalau tegangan utamanya kita naikkan, otomatis tegangan tune kontrol akan naik juga. Dan elko ini kalau kecil, ini akan kemungkinan besar nggak kuat guys. Jadi harus kita ganti juga ya. Karena tune kontrol ini tegangannya setrumnya ikut tegangan utama power ini. Ini harus diganti guys. Kakinya yang ini sama ini ya. Oke, kita kasih timah lagi guys. Kita sedot lagi. Gimana guys, sampai nggak nonton video panjang? Yang pengen bisa dijamin nggak capek. Tapi kalau yang pinginan tok ya pasti capek guys. Kalau belajar itu pengen bisa dan seneng itu nggak ada capek-capeknya guys ya. Soalnya pengen bisa. Beda dengan yang pingin-pinginan. Kalau pingin-pinginan ya nontonnya di nek-nek, kebanyakan tanya tok tapi gak nonton video ya, itu udah kelihatan guys.
Sebetulnya dari video aja kalau dipahami, diamati udah paham. Kalau mau belajar tenanan loh guys ya. Oke, kita pasang ini guys. Sesuaikan ya, yang putih, garis putih di atas ini. Nah ini kita tancapkan di sini. Oke, sudah terpasang. Lalu kita solder. Lalu kita potong kakinya guys. Nah, ini selanjutnya guys, selanjutnya yang terakhir guys. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir di sini ada, nah ini sebelah sini ya teman-teman ya ini. Nah ini di sini ada R nilainya 2K2 guys nih. 2K2. Ini ya. Kita ganti dengan nilai 4K7 guys. Nah ini 4K7 ya, 4K7 untuk mengganti nilai yang 2K2 ini adalah resistor tegangan guys. Jadi suplainya tune control itu tegangannya dari tegangan utama melewati R itu guys ya. Itu fungsinya untuk penurun arus guys. Seperti yang saya bilang tadi, karena tegangan tune control ini ambilnya dari tegangan utama, ketika tegangan utama dinaikkan, otomatis dia akan naik juga guys. Makanya kita kasih yang nilai lebih besar lagi. Nih ya. Nah, sebetulnya sebelumnya 2K2 warnanya merah nih. Ada tulisannya ya, 2K2. Kita ganti dengan yang ini guys. Nah, kita ganti yang 4K7. Kita masukkan sini. Untuk pemasangan resistor boleh dibolak-balik ya, karena resistor itu enggak ada kutubnya. Ini seperti ini. Lalu kita solder dari belakang. Nah, kayak gini guys. Selanjutnya kita potong juga guys. Kita potong kakinya. Nah ini jangan sampai gak dipotong guys, nanti kalau dia tempuk sama lainnya akan konslet guys. Oke ya teman-teman, setelah kita ganti, kita teliti lagi jalur-jalurnya. Itu nggak boleh ada yang tempuk antara solderan satu dengan solderan lain. Kita teliti lagi. Kalau bisa dibersihkan pakai kuas, pakai thinner biar lebih bersih ya kalau punya ya. Nah setelah ini, setelah dirasa sudah nggak ada yang tempuk dan udah bagus, ini nanti kalau ya ini warna ini ya, ini kotoran ini kan arpusnya ya, ini dari timah. Ini nanti kalau dibersihkan pakai kuas, dikasih thinner atau bensin, ini nanti akan bersih kayak gini guys. Nah kayak gini. Nah ini sudah selesai ya teman-teman penggantiannya. Untuk penggantian selanjutnya ini nggak perlu saya ganti karena cuman pakai 10 ampere kecil atau pakai 5 ampere besar itu nggak perlu diganti lagi. Tapi kalau teman-teman pakai CT-nya besar sampai 45 atau pakai 55 lah ya, pakai 10 ampere besar trafonya, itu alangkah baiknya yang saya sebutkan tadi guys. Ini R ini 1 2 3 4. Nah ini nilainya 330 ohm yang kanan kiri ini. Yang ini 150 ohm. Ini diganti R yang 2 watt kayak gini guys. Nah 2 watt kayak gini. Ini perbandingannya aja ini. Ini nilainya sama-sama 330, yang aslinya setengah watt, yang ini 2 watt. Bisa diganti ini ya. Kalau pakai trafo besar CT-nya 45 ke atas. Selanjutnya diodanya bisa diganti guys. Nah ini dioda bawaannya kan hanya 3 ampere ya ini. Ini teman-teman bisa ganti yang ini. Pakai yang 6 ampere atau yang 10 ampere bisa ini guys. Masangnya sesuai ini ya. Ini kan ada putihnya ini. Ada lingkaran putih, ini ada lingkaran putih, disesuaikan, jangan sampai kebalik. Yang ini lingkaran putihnya di sebelah sana gini. Nah gini. Ini dilepas diganti ya. Kalau teman-teman pakai CT45 dan trafonya itu besar sampai 10 ampere gede atau di atasnya, disarankan ini diganti diodanya. Tapi kalau cuman pakai 5 ampere besar atau 10 ampere kecil, CT25, CT32 itu nggak perlu diganti ya teman-teman. Dan perlu diketahui, kita kemarin sudah
beritahukan pendingin itu harus ditambah, guys. Kalau ada pendingin ditambahkan di sini ya, ditempelkan di sini, dibaut, disekrup di sini ya. Ditambahkan lagi di sini, atau pendingin ini diganti yang besar ya. Untuk penggantinya ganti yang besar. Kalau nggak mau ribet ya, ini bisa dikasih lubang, ditempelkan pendingin yang besar. Terus dikasih kipas, guys. Pendingin ini dikasih kipas ya, itu wajib. Karena power itu kalau memakai tegangan besar, otomatis daya power, watt power juga akan besar, guys. Kekuatan power akan gede. Dan kekuatan power kalau gede, kinerja dari transistor final ini akan kerja lebih keras dan menghasilkan panas yang lebih tinggi. Jadi teman-teman kalau nggak pakai pendingin besar, nggak dikasih kipas, takutnya jangka panjang itu transistor final ini kalau terlalu panas akan rusak atau jebol, konslet ya teman-teman. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, biar transistor finalnya itu kuat, aman, nggak gampang rusak, lebih bagus ditambah pendingin dan dikasih kipas. Nah, oke ya. Di situ penjelasannya, dan untuk penggantian komponennya sudah selesai. Nanti kita akan coba pasang, kita akan ketemu di video selanjutnya. Testing power ini pakai tegangan 32 ya, pakai tegangan 32, pakai trafo 10 ampere kecil. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.